Pemirsa Jawa Pos TV, jumpa lagi dalam Jejak Kota. Kali ini pemirsa akan saya ajak mengunjungi destinasi wisata Gunung Muria. Lokasinya ada di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Kira-kira 18 km dari Kota Kudus, jalannya agak menanjak. Nah, nanti di sini banyak spot. Di sebelah sana nanti makam Sunan Muria. Kemudian di sebelah sana ada Geraha Muria, yaitu penginapan yang paling representatif di sini. Naik lagi nanti ada air terjun Montel. Saya akan naik lewat tangga ini, mulai dari bawah sampai atas. Kemudian rekan Lutfi akan naik menggunakan ojek lewat sini, melewati jalan ke arah Montel, dan nanti ketemu di atas di masjid di mana makam Sunan Muria berada. Pemirsa, ini jalan masuk ke makam Sunan Muria dengan berjalan kaki. Jalannya sudah selebar ini. Di kanan kiri ada banyak orang berjualan makanan, souvenir lengkap. Terus ini berjalan sampai makam. Nah, nanti kita akan naik trap-trapan juga. Dulu tentu ketika Sunan Muria membangun masjid ini, jalannya tidak segini, tapi jalan setapak, tidak berbatu, hanya tanah. Nah, kanan kiri itu masih parit yang air mengalir selama 24 jam. Nah, lama-lama juga diperlebar, dan sekarang ini sudah representatif, berbatu, kemudian dibeton, pakai trap-trapan. Sudah nyaman sekali, sepanjang perjalanan ini sudah ada atapnya. Cuman kita tidak bisa menikmati pemandangan di samping kanan dan di samping kiri. Nah, pemirsa, sampai di sini kita sudah berjalan lewat tangga seperti ini, terus kira-kira setengah jam perjalanan. Itu bagi yang tidak beristirahat. Tapi nanti kalau capek ya banyak istirahat, nanti banyak warung-warung. Nah, ini akan seperti ini terus, sehingga kalau yang tidak terbiasa ya bisa capek juga gitu. Tapi kalau kanan kiri sudah kita bisa menikmati orang-orang berjualan makanan, minuman, souvenir dan sebagainya. Alhamdulillah, ini saya sudah selesai melakukan pendakian, tinggal belok lagi nanti sudah ke lokasi makam. Saya jalan terus tanpa henti, hanya 20 menit, 10 menit lebih cepat dari perkiraan saya yang 30 menit. Tapi masih lebih cepat kalau naik ojek. Nah, ini kalau di sini sudah ke area lokasi makam. Baik pemirsa Jawa Pos TV, saya Lutfi di sini akan mencoba naik ke makam Sunan Muria, akan tetapi lewat jalur yang berbeda. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Behaki kalau beliau akan naik menggunakan melalui jalur tanjakan dengan berjalan. Nah, saya akan melalui tanjakan tapi dengan jalur yang khusus ojek. Nah, seperti apa? Nanti kita lihatlah soal perbandingannya, terus kemudian gimana sensasinya. Terus ikuti saya. Untuk menuju makam Sunan Muria, peziarah bisa melalui dua jalur, yakni menggunakan ojek dan jalan kaki melalui ribuan anak tangga.
Lewat jalur ojek ini, peziarah bakal melewati berbagai kelokan tajam dan sangat menanjak. Sisi baiknya, peziarah bisa menikmati langsung pemandangan alam dari lereng pegunungan Muria. Sedangkan jika jalan kaki, peziarah akan disuguhi pemandangan pasar rakyat yang menyediakan beragam oleh-oleh dan jajanan khas Muria. Oke pemirsa, jadi kalau kita menuju ke makam Sunan Muria melewati jalur ojek, jadi naik ojek nih atau kalian naik motor sendiri. Nah, di sini itu kita akan melintasi salah satu objek wisata yang terkenal di daerah Solo, Kabupaten Kudus. Ya, ini adalah air terjun Montel. Nah, di sini ada penanda kalau di sini ada pertigaan air terjun Montel. Jadi ke sana itu nantinya akan menuju ke arah air terjun Montel. Mungkin berjalan sekitar 10 menit untuk menuju ke air terjun Montel. Nah, untuk menuju ke makam Sunan Muria, perjalanan masih panjang. Terus ikuti saya mengeksplor menuju ke makam Sunan Muria. Nah pemirsa, saat berada di jalur ojek menuju ke makam Sunan Muria ini, kita juga selain melewati tadi pertigaan air terjun Montel, kita juga melewati yang namanya Sendang Rejoso. Nah, Sendang Rejoso itu gimana Pak? Itu petilasan dari Sunan Muria. Ya, itu termasuk untuk musim kemarau panjang. Itu ada tradisi kejawaan yang turun-temurun dari nenek moyang sampai penguasa makam Sunan Muria, pengurus ya agamanya yayasan sampai sekarang, Yayasan Sunan Muria sampai sekarang itu masih diberlakukan. Guyang cara Jawane guyang cekata. Cekata itu kan tapel kudanya Mbah Sunan Muria. Petilasan itu. Itu biasanya tradisi dilaksanakan tiap bulan kemarau panjang. Kalau ada kemarau panjang, Jumat Wage udah salah. Gitu. Berarti tahun kemarin ada ya Pak? Ada. Kemarin kemarau panjang. Iya. Kalau dikasih di YouTube mungkinan ada masih. Penampakan dari yang namanya Sendang Rejoso yang menjadi konon itu adalah tapal kuda dari Sunan Muria. Jadi seperti itu pemirsa, jalan menuju ke makam Sunan Muria masih panjang. Kita lanjut lagi. Dua opsi menuju makam Sunan Muria jika ditempuh dengan naik ojek hanya memakan waktu sekitar 5-10 menit, dan jika jalan kaki sekitar 20-20 menit, tergantung stamina masing-masing ya pemirsa. Nah, ada satu hal unik yang dimiliki Sunan Muria. Walaupun namanya sangat dikenal dan menjadi sosok yang sangat berpengaruh di Kesultanan Demak, namun Sunan Muria lebih suka tinggal di daerah terpencil dan jauh dari kehidupan pusat kota. Sunan Muria juga memutuskan untuk tinggal dan menetap di Gunung Muria. Gunung Muria ini merupakan salah satu gunung yang berada di pantai utara Jawa Tengah. Tempatnya sendiri terletak di sebelah timur laut kota Semarang. Nah pemirsa, kita berada di pertigaan antara jalur khusus ojek dan khusus tamu menuju makam Sunan Muria. Nah di sini kalau yang untuk khusus ojek itu lewat sini. Di sini jalurnya makin curang. Lihat, ojek-ojek pada lewat ekstrim. Dan di sini khusus tamu. Jadi ini jalur khusus, tidak diperuntukkan untuk pengunjung umum. Dan makam Sunan Muria masih jauh lagi. Ikuti saya.
pemirsa, ini kita sudah sampai ke pangkalan ojek makam Sunan Muria. Oh, di sini kurang lebih kalau menuju ke makamnya berjalan berapa menit, Pak? Kalau paling 10 menit, 15 menit. Oh iya. Jadi menanjak juga ya? Ya, dekat. Nah, biasanya Bapak sehari ini narik nyampe berapa penumpang? Kalau hari-hari biasa gini cari 200-300 gampang. Kalau hari Sabtu Minggu itu dari 600-700 juga gampang. Nah, berarti tiap hari sudah lama ya, Pak? Udah. Mulai ojek 3.000. Oh. Terus biasanya itu hari-hari ramai itu pas banyak. Hari rame itu tanggal merah, Sabtu Minggu rame, terus hari libur sekolah. Di sini kebetulan mau bulan ruah akhir, mau puasa juga rame. Nah, untuk tarifnya berapa, Pak? 20.000. Oh, 20.000. Jadi sekali naik itu 20.000 dan turun lagi 20.000. Seperti itu pemirsa. Pemirsa, sampai di lokasi masjid ini semua pengunjung harus lepas sandal, lepas sepatu, dan harus dibawa masuk ke dalam, diamankan sendiri-sendiri. Terus kita naik kira-kira beberapa menit lagi. Pemirsa, ini tempat berziarah makam Sunan Muria. Makamnya sendiri sudah ditutup istilahnya dengan cungkup. Dulu hanya dengan kelambu biasa, tirai. Sekarang menggunakan ukir-ukiran. Ukir-ukiran model kudus, itu gebyok kudus yang dipakai. Full ukir-ukiran. Jadi di sampingnya mengitari itu para peziarah.
menelusuri, mengulik, serta mengupas sejarah di berbagai tempat dan kuliner di Jawa Tengah. Saksikan Jejak Kota setiap hari Rabu, Kamis, dan Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Jawa Pos TV. Sumure Sunan Muria. Gentongnya Sunan Muria nggih. Oh, peninggalan Sunan Muria. Rumiyin-rumiyine damel napa? Untuk kebutuhan sehari-hari minum ya Pak memang. Wis karak untuk minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga mendapat barokahnya. Semoga mendapatkan barokahnya dari Sunan Muria. Ini dulunya tempatnya di sini memang. Oh, memang di sini ini ya lokasi aslinya ya Pak ya ini. Oh, ya ya. Jadi kalau gitu ini dulunya apa ini? Masih hutan. Oh, masih hutan. Oh, tapi ada gentongnya di sini ya. Beliau kan siaran Islam memang di sini. Oh, masih di sini. Mendirikan masjid juga di sini. Oh, ya. Kalau tempat wudhunya yang asli di mana Pak? Sudah direnovasi, tapi bukan di sini ya? Oh, di depan masjid malah. Oh, tapi jadi ini air minum untuk umum pengunjung masjid. Oh, ya. Nggih. Kebanyakan Minum. Oh, nggih. Tapi kok ya. pernah. Oh, pernah ada ya? Arab Saudi pernah ada yang ke sini juga ya. Jadi seluruh dunia sudah ada yang ke sini. Iya. Tapi yang kebanyakan luar negeri itu dari Malaysia. Dari Malaysia karena di sana banyak warga negara Indonesia yang sana juga, mereka yang asli Malaysia juga banyak berziarah ke sini. Pemirsa, sekarang saya bersama Pak Mustain, salah seorang pengurus makam Sunan Muria. Assalamualaikum Pak Mustain. Waalaikumsalam. Ini kami sedang berada di masjid yang dibangun oleh Sunan Muria. Ini bagian dalamnya. Pak Mustain bisa menceritakan masjid ini mana yang masih asli dibangun oleh Sunan Muria dan mana yang sudah pemugaran, Pak Mustain? Semua sudah pemugaran, yang masih asli hanya ini. Mihrab. Oh, ini mihrab ini ya. Ini asli, ini masih keseluruhan asli. Masih keseluruhan. Keseluruhan ini asli ya. Ya, itu setelah ini bentuk yayasan ya. Ya. 98 ini masih memang belum pernah dibuka. Oh, belum. Tempatnya juga masih asli di sini. Tempatnya memang di sini. Oh, memang di sini. Memang lain dari masjid lain, dari masjid yang lain ini menjorok ke dalam. Ini kan keluar, ini ke dalam. Ke dalam menjoroknya. Bedanya dengan masjid yang lain ya, menjoroknya ke dalam. Tapi ketinggiannya masih seperti itu ya? Ya, ketinggiannya ya masih seperti itu. Ya, mulai dulu. Kalau yang ini mimbar ini sudah dulunya itu mimbar itu, terus itu kan masih zaman dulu Mbah Juru Kunci yang Mbah Kartodirono yang dulu memang membuatnya mimbar seperti itu.
Tapi setelah Mbah Sunan. Setelah Mbah Sunan. Setelah Mbah Sunan. Nah, terus direnovasi karena sudah ini, lalu mimbar ya ini diganti. Ini dari Jeporo. Ya. Nah, waktu Mbah Sunan mimbarnya kayak apa, Pak Mustain? Mimbarnya nggak tahu, Pak. Kalau itu nggak tahu. Memang setahu saya sudah seperti itu. Sudah seperti ini ya. Tapi kalau yang ini masih. Yang ini masih asli. Ya, masih asli. Ini kemudian ada umpak ini. Iya, ada Mustain. umpak. Ini asli. Ini juga sudah diganti yang dulu sudah di bawah itu, Pak. Tadi sebelah timur Gentong. Sebelah timur Gentong itu. Kan itu sudah, situs-situs yang asli itu di situ ya. Di situ. Kalau yang ini sudah renovasi ya, kalau begitu. Ya. Jadi yang ini semua renovasi semua. Renovasi. Dulunya apa itu? Memang ini kan BCB ya. BCB itu menyesuaikan. Jadi ini diberi sirap dengan apa? Istilahnya ternit ya. Ya dengan kayu, ganti dengan kayu, dindingnya dengan kayu, tapi dalamnya itu ya apa itu? Tembok biasa itu aja, gitu. Pemirsa, kalau dari masjid, dari makam, kita akan melewati lorong juga yang banyak berjualan souvenir. Ini souvenir sebangsa gelang-gelangan kayu. Pak, wonten kayu nopo mawon? Ada kayu apa saja, Pak, di sini? Kauka, setigi, cendana, kayu asem. Terus kayu apa lagi? Kelor. Ada manfaatnya semua, Pak. Kayu setigi itu yang dari mana? Orang Jawa Timur, Pak. Setigi itu dari Karimun Jawa, Pak. Ya. Yang nyetori. Ya. Berapa satu gelang, Pak? Yang 10.000. Ada yang mulai harga dari 10.000, 5.000. Ada yang 5.000 ada? Ada ini. Ada yang 5.000 yang begini. Kalau yang kayu 10 ribuan ke atas. Tergantung, Pak. Ya. Kecilnya. Ada yang sampai 50.000 ya, Pak ya? Ya. Udah lama, Pak, di sini? Berapa lama? Jualan di sini sudah mulai dari kecil, Pak. Dari kecil? Asli sini? Asli sini. Namanya Pak siapa? Pak Cipto. Pak Cipto, dari asli Colo ya, Pak ya. Oke, semoga laris, Pak ya. Pemirsa, jangan lupa kalau dari Muria itu beli oleh-oleh khas Muria. Ini apa, Bu? Tales. Kalau di sini tales. Bote, Bu. Kalau ini jangklong. Jangklong berapa, Bu, harganya? 1 kilo 20. Ini 5.000. Kalau yang ini? Sama. Nah, ini yang paling khas, pemirsa. Ini namanya parijoto. Parijoto ya, Bu ya? Asli Muria. Khasiatnya apa, Bu? Penyubur kandungan. Penyubur kandungan. Karena itu kalau pengantin-pengantin baru biasanya itu pergi ke Muria untuk mendapatkan parijoto ini. Sudah ada yang dibikin sirup. Nah, ini macam-macam. Ini sirup parijoto. Ini kalau harganya segini berapa, Bu? Sepasang 20. Sepasang, harus sepasang, Bu? Ya, 20. Harus sepasang. Kalau beli itu sepasang 20. Enggak boleh satu? Satu boleh. Boleh satu, tapi biasanya sepasang ya. Itu delima. Kalau ini delima. Kecil-kecil 10 ribuan delima. Nah, ini ada kopi khas Muria juga. Ini kopi Muria. Ini kopi Muria. Yang ini kayu apa, Bu? Kayu naga buat tolak tikus. Buat tolak tikus. Namanya kayu apa, Bu? Naga Muria. Kayu naga Muria. Jadi kulitnya kayak kulit naga. Untuk tolak tikus, cuman ditaruh gitu saja. Tikus takut, ya, Bu. Ya. Ini juga asli Muria, ini apokat. Apokat berapa di sini, Bu? 20 1 kilo. Nggih.
Hujan deras yang disertai angin kencang di kota Semarang mengakibatkan Kapan itu, Pak? Dampak tapi Kami awali update Jateng dengan informasi yang menyajikan informasi menarik dan aktual seputar Jawa Tengah. Update Jateng tayang setiap Senin hingga Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Pos TV. Inilah air terjun Montel itu. Ini bisa dijangkau melalui jalan kaki kira-kira 200 meter dari jalur ke arah Moria yang naik ojek. Nah, ini saya akan mendekat ke sana. Jadi ini alami sekali. Jadi sejak zaman dulu sampai sekarang air terjun ini masih seperti ini. Sekarang ini karena hari Selasa itu biasanya pengunjung Montel ini sepi, tapi peziarah masih tetap rame. Jadi kalau hari Selasa dan Rabu itu pengunjung wisata alam ini sepi. Nah, inilah air terjun Montel itu, bagian dari wisata Gunung Moria. Tingginya kira-kira ya 30 meter ini kayaknya itu. Di atasnya sana itu sungai yang mengalir seperti ini. Nah, kemudian mengalir dari sini, ini akhirnya sampai ke kota Kudus sana. Dimanfaatkan berbagai macam pihak untuk pengairan, baik untuk perkebunan maupun untuk kebutuhan rumah tangga. Ini di sekitarnya banyak paralon-paralon, banyak saluran-saluran air yang ngambil dari atas. Kemudian dia akan terjun mengikuti gravitasi sampai di Kecamatan Dawe sana. Bila pemirsa berkunjung ke Gunung Moria, sudah ada hotel yang representatif untuk menginap. Ini Geraha Moria Colo milik pemerintah Kabupaten Kudus. Tapi selain di sini ada homestay milik penduduk di sekitar wisata Moria ini. Jadi bukan hanya untuk ziarah, tapi kalau ingin menikmati dinginnya udara di puncak Moria bisa menginap di sekitar sini.
Tidak lengkap rasanya berwisata ke Muria tanpa menikmati kuliner khas Muria. Nah, di sini ada kuliner yang betul-betul khas Muria, tidak ada di tempat lain. Pecel pakis. Pecelnya sih biasa, tapi pakisnya itu yang luar biasa. Nah, ini pakisnya. Pakis itu tanaman dari pakis. Nah, ini aslinya seperti ini. Nah, hijaunya itu hijau mupus. Nah, ini tanaman khas Muria, tidak ada di tempat lain. Cuman sekarang sudah dikembangkan ke wilayah sekitarnya, yaitu di Jepara, di balik Muria ini. Ini kulaannya di mana, Bu? Pakis ini? Pakai bungu Jepara, Pak. Nah, malah dari bungu Jepara ya. Ini malah Bu, namanya siapa, Bu? Bu Mardia. Nah, itu malah ngambil pakis ini dari Jepara karena di Muria ini sudah sangat terbatas. Dari bungo ya, Bu ya. Bungo. Ini di sini sudah sangat terbatas. Nah, karena itu di sekitaran Muria ini meski sudah banyak orang yang jualan pecel, jarang sekali yang jualan pecel pakis. Kecuali hanya beberapa orang termasuk Bu Mardiah tadi. Nah, ini fresh sekali. Akan lebih nikmat tentu kalau dengan pecelnya ini. Nah, coba. Nah, pecelnya tidak seperti pecel biasa Kudus. Kalau di Kudus itu manis biasanya, tapi ini tidak terlalu manis. Jadi sayurnya cuma dua, yaitu pakis sama tauge atau kecambah. Satu porsi berapa, Bu? Sama nasi? Cuman 15.000 kita sudah bisa menikmati nasi pecel yang enak. Lauk lainnya ada tempe, ada tahu, itu ada gimbal udang, kemudian ada bakwan dan sebagainya. Minumannya banyak, ada es teh yang anget-anget juga banyak. Silakan nanti berwisata ke Muria menikmati pecel pakis ini. Pemirsa, sudah saya ajak mengunjungi objek wisata Gunung Muria di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Lengkap dari ziarahnya di makam Sunan Muria, indahnya air terjun Montel, oleh-olehnya yang sangat khas Parijoto, dan kulinernya yang tidak ada duanya, pecel pakis. Saya Bayi Haki, Lutfi, dan Faris undur diri. Sampai jumpa.